Ayo Masih ingat dong. gak adik-adik? Masih dong Kak. Coba ya Kak Hana panggil, Kak Hana sebutin ya. BCC Kids, we grow, we shine, we are BCC Kids. Yeay. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Amin. Yuk, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Adik-adik terus kita sembah Dia. Amin. Kita mau terus menyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih
bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapak kami buka ibadah kami di hari Minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji, termulialah namamu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita tetap terus semangat ya yang ada di rumah. Walaupun online, kita harus tetap semangat bersukacita. Yuk kita mari sama-sama bersukacita. Hari berganti hari, hari berganti hari di dalam hidupku. Ingin selalu bernyanyi, memuji namanya Yesus apa? Yesus Tuhanku, yang telah menebus dosaku. Dalam kasih-Nya kita menjadi anak-Nya. Bebas, bebas, oleh darah Tuhan Yesus. Oh, oh, bebas, bebas, sekarang dan selamanya. Lebih semangat lagi adik-adik, hari berganti hari. Hari berganti hari, dalam apa? Di dalam hidupku. Ingin selalu bernyanyi, memuji namanya Yesus Tuhan kami. Yesus Tuhanku, yang telah tebus dosaku. Dalam kasih-Nya kita menjadi anak-Nya. Bebas, bebas, oleh darah Tuhan Yesus. Oh, oh, bebas, sekarang dan selamanya. Bebas, oleh darah Tuhan Yesus. Oh, bebas, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Kak Dona, kita percaya kalau kita punya masa depan yang penuh pengharapan di dalam Amin. Tuhan. Ya adik-adik, kita mau tetap semangat. Katakan kalau kita penuh harapan di dalam Tuhan. Yeay. Sebab Tuhan mengasihi kita. Dia yang memegang hidup kita. Woo. Katakan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di mata-Nya.
semua harapan kita, semuanya Tuhan tahu, amin. Dan Tuhan Amin. mendengar setiap doa kita. Yuk adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan, kita siapin hati kita berikan yang terbaik. Biar Tuhan berbicara lewat setiap firman, setiap yang kakak-kakak akan sampaikan, biar adik-adik boleh mengerti. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih lagi menangkan semusim. Semusim berlalu, namun Kau yang selalu pelihara kami Tuhan. Amin. Peliharaku, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan selalu ada buat kami, Tuhan yang memelihara kami, bahkan Tuhan yang menjamin masa depan kami. Kami mau bilang Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau fokuskan hati pikiran kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Berkati kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu, biar lewat kakak pembina Tuhan kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan Amin. Shalom BCC Kids. Kita ketemu lagi sore hari ini dalam petualang Superbook. Ayo, masih ingat kan bulan ini kita cerita tentang siapa? Yaitu kisah Gideon. Nah, kisah Gideon adalah sang pahlawan melakukan hal-hal besar bersama Allah. Nah, adik-adik sudah diceritakan dong, sudah 2 minggu ya, minggu yang lalu sama minggu sebelumnya, bagaimana cara Allah memilih Gideon untuk menjadi pemimpin perang buat bangsa Israel dalam mengalahkan bangsa Midian. Nah, pada waktu Tuhan belum memilih Gideon menjadi pemimpin perang bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian. Nah, pertanyaan dari kakak, mengapa bangsa Israel sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Allah pada waktu itu? Jawabannya adalah
Karena bangsa Midian, yaitu musuh dari bangsa Israel pada waktu itu, selalu merampas hasil panen dari bangsa Israel. Bahkan hasil makanan mereka diambil, hewan peliharaan mereka juga diambil, sehingga bangsa Israel sangat merasa ketakutan, dan juga jumlah musuh daripada bangsa Israel, yaitu bangsa Midian, lebih banyak daripada pasukan Israel. Nah, yang kedua, mengapa ketika Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian, Gideon tidak langsung menerima perintah dari Tuhan itu? Kenapa adik-adik? Ada yang bisa jawab? Ya, karena Gideon pada waktu itu dia masih belum percaya, dia kurang percaya diri karena dia berasal dari suku yang terkecil dari suku Israel, dan juga dia anak paling bungsu. Anak paling bungsu tahu kan? Yaitu anak yang paling terkecil dalam keluarganya. Nah, selain itu Gideon pun tidak punya latar belakang untuk berperang karena dia biasanya adalah bertani. Nah, ya, ini terdapat di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Kakak bacakan ya buat kita semua. Tetapi jawabnya kepadanya, maksudnya ini adalah jawaban Gideon kepada Tuhan. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Super kebenaran kita pada sore hari ini ialah bersama Tuhan aku bisa melakukan hal-hal besar. Yuk kita ulangi lagi ya. Apa super kebenaran kita sore hari ini? Bersama Tuhan aku bisa melakukan hal-hal besar. Nah, adik-adik mungkin bertanya dalam hati adik-adik, Kak, aku kan masih kecil, bagaimana aku bisa melakukan hal-hal besar bersama Tuhan? Jangan salah adik-adik, biar juga kalian masih kecil, kalian bisa melakukan hal-hal besar bersama Tuhan. Nah, contohnya apa? Adik-adik, contohnya kalian bisa berdoa buat teman kalian yang lagi sakit. Nah, apalagi kalian juga bisa membantu orang tua di rumah. Mungkin bagi yang punya adik, bisa menjaga adik di rumah ketika papa mama kalian lagi pergi. Nah, apalagi adik-adik contohnya? Nah, waktu sekolah tatap muka, sekarang udah ada yang sekolah tatap muka kan? Nah, mungkin ada teman-teman kalian yang buku ataupun pennya ketinggalan di rumah. Nah, kalian bisa meminjamkannya kepada mereka. Nah, adik-adik, biarpun yang kalian lakukan itu hanya sederhana, tetapi di pemandangan Tuhan itu adalah sangat luar biasa. Itulah yang disebut melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Nah, Gideon juga dulu seperti kalian itu. Dia ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Midian, Gideon juga melihat dirinya dia tidak hebat, merasa dia tidak mampu. Nah, seperti alasannya seperti yang kakak bilang tadi, karena dia berasal dari suku yang terkecil di suku Israel, dan dia juga anak paling bungsu. Nah, akan tetapi pemandangan Tuhan berbeda sama manusia. Tetapi Tuhan memandang Gideon itu sebagai seorang prajurit yang akan memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian. Ya. Dan hasilnya apa adik-adik? Bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Midian, dan mereka juga berhasil menawan 2 raja bangsa Midian. Nah, dari hal itu Gideon tahu bahwa bersama Allah dia bisa melakukan hal-hal besar. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa kita bisa melakukan hal-hal besar bersama Allah karena dia tahu Tuhan ada di dalam dirinya. Ya. Super ayat kita pada sore hari ini terdapat di Filipi 4 ayat 13 yang berkata,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, dari pasukan bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk berperang melawan bangsa Midian, yaitu dari berapa adik-adik? Dari 32.000 orang. Tapi kata Tuhan sama Gideon, itu masih terlalu banyak. Harus kurangi lagi. Nah, disaring lagi menjadi 10.000. Dan kata Tuhan, itu masih terlalu banyak. Dan dikurangi lagi sampai menjadi 300 orang. Nah, Allah melakukan ini supaya bangsa Israel tidak membanggakan diri. Supaya nanti bangsa Israel tidak menganggap bahwa kemenangan yang mereka dapat itu berasal dari kekuatan dan kehebatan dari bangsa Israel. Tetapi Allah ingin mereka tahu bahwa kemenangan itu mereka dapat dari kekuatan dan kuasa Tuhan. Nah, super ayat kita tadi yang berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus. Kenapa adik-adik? Dia pernah dipenjara, pernah dipukuli, pernah terdampar, bahkan dia juga sering dianiaya. Nah, setelah melalui semua penderitaan dan kelemahannya, ia dikuatkan oleh kekuatan Tuhan Yesus yang ada di dalam Dia. Nah, demikian juga adik-adik dan kakak, kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam kekurangan dan kelemahan kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal besar bersama Tuhan. Nah, adik-adik, dari super ayat hari ini kalian harus ingat. Nah, mungkin ketika kalian menghadapi masa-masa sulit, ketika kalian merasa tidak mampu, contohnya ketika kalian pada saat mengerjakan PR yang sangat sulit, yang mungkin di luar kemampuan kalian, pada saat ujian, ataupun hal-hal yang lain sebagainya yang merasa kalian itu tidak mampu. Tetapi ingat bahwa bersama Tuhan kalian bisa melakukan hal-hal besar. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala kelemahan kita. Dan kita harus melihat diri kita sendiri bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi seperti bagaimana Allah melihat kita dengan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti Gideon tadi adik-adik. Nah, kakak akan mengucapkan kalimat doa dan kalian akan mengucapkan super kebenaran bersama-sama ya. Supaya super kebenaran ini akan terus kita ingat. Supaya setiap hari kita tahu bahwa bersama Allah kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami bisa melakukan segala sesuatu saat kami mempercayai-Mu. Bersama Allah, aku dapat melakukan hal-hal besar. Saat kami menghadapi godaan, kami bisa melawannya. Bersama Allah, aku dapat melakukan hal-hal besar. Saat kita menghadapi cobaan dan masalah, kami bisa mengalahkannya. Bersama Allah, aku dapat melakukan hal-hal besar. Saat musuh-musuh kami melebihi jumlah kami akan tetap menang. Bersama Allah, aku dapat melakukan hal-hal besar. Saat kami merasa tidak percaya diri pada diri kami sendiri, kami dapat mempercayai kemampuan-Mu. Bersama Allah, aku dapat melakukan hal-hal besar. Saat kami lemah, kami dapat menyelesaikan tugas yang Engkau berikan kepada kami. Bersama Allah, aku dapat melakukan hal-hal besar. Kami akan berjuang untuk hidup memancarkan sinar-Mu dan menerangi sesama supaya mereka juga bisa melihat. Bersama Allah, aku dapat melakukan hal-hal besar. Kami akan berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan kami. Bersama Allah, aku dapat melakukan hal-hal besar. Terima kasih ya Allah, Engkau memiliki rencana bagi setiap kehidupan kami. Bersama Allah, aku dapat melakukan hal-hal besar.
Dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kita akan ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Dah, Tuhan Yesus memberkati.